Raja Setan selalu tidur dengan nyaman. Dia tak perlu khawatir. Ribuan, jutaan, bahkan miliaran prajuritnya bertebaran di setiap sudut dunia, memastikan kebenaran tak pernah mendapat tempat, memastikan kebohongan terus merajalela, memastikan manusia terus terjerat dalam kenikmatan semu yang menggelincirkan. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Salah satu prajuritnya dari pasukannya yang besar datang dengan penuh kekhawatiran, wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. "Bangunlah, Tuan, bangkitlah segera. Ada seorang manusia yang menemukan kebenaran. Jika dibiarkan, dia akan menyebarkannya. Dia akan mengguncang dunia. Bangunlah, Tuan, hanya engkau yang dapat menanganinya." Raja Setan yang tengah terlelap hanya menguap malas. "Tenang saja, tidak akan terjadi apa-apa. Aku sudah mengatur segalanya. Aku telah melepaskan banyak intelektual, orang-orang berilmu, dan pemikir-pemikir yang akan membingungkannya. Mereka akan menjeratnya dalam jaringan kata-kata, membuatnya kecewa hingga compang-camping. Jika itu tak cukup, aku akan mengirimkan gemerlap dunia kepadanya, harta, jabatan, kenikmatan, hingga ia lelah dan hancur. Aku telah menciptakan sistem yang akan menjadikannya musuh di tanah kelahirannya sendiri. Percayalah, dia akan kelelahan sebelum sempat melangkah lebih jauh. Aku tidak takut pada manusia yang menemukan kebenaran. Aku hanya perlu memastikan mereka tak bisa bertahan." Raja Setan tahu, menghancurkan manusia tak perlu dilakukan dengan serangan langsung. Cukup buat mereka sibuk, ragu, atau merasa ditinggalkan sendirian, dan mereka akan tersesat tanpa perlu diseret paksa ke dalam kegelapan. Inilah 7 tipuan setan yang sangat terstruktur, terselubung, dan mematikan untuk membungkam kebenaran dan memastikan manusia terus tenggelam dalam kebohongan. 1. Kebenaran itu tajam, tapi setan akan membutakan. Kebenaran itu sederhana, terang, dan tak butuh banyak penjelasan. Tapi setan paham satu hal, manusia bukanlah makhluk yang selalu mencari kebenaran. Mereka mencari kenyamanan. Maka, sebelum kebenaran sempat tumbuh dalam hati seseorang, setan dan pasukannya sudah lebih dulu menanam kebiasaan yang mematikan rasa haus akan kejujuran. Dunia diubah menjadi ladang kebohongan, di mana yang benar tampak menyakitkan dan yang salah terlihat menggoda. Maka lihatlah bagaimana setan bekerja. Seseorang yang mulai mendekati kebenaran segera dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuatnya ragu. Apa benar itu kebenaran? Bukankah ada banyak versi lain? Bukankah kebenaran itu relatif? Dengan ribuan teori dan argumen, mereka yang haus akan kejelasan justru tenggelam dalam kebingungan. Mereka yang semula ingin berpegang teguh, akhirnya menyerah pada kelelahan. Lalu setan tertawa puas. Dia tak perlu menghapus kebenaran. Dia hanya perlu membuat manusia terlalu malas untuk mencarinya. Dengan sedikit gangguan, sedikit keraguan, dan sedikit distraksi, manusia akan kembali pada apa yang paling mereka cintai, kesenangan dan kenyamanan. Sebab, kesenangan dan kenyamanan selalu lebih menggoda daripada kebenaran. 2. Kebohongan yang diulang 1000 kali akan menjadi kebenaran. Setan tidak perlu membuktikan bahwa kebohongannya benar. Dia hanya perlu mengulanginya cukup sering hingga semua orang percaya. Lihat bagaimana propaganda bekerja. Lihat bagaimana media sosial memainkan perannya. Masyarakat disuapi narasi yang sama berulang kali, hingga mereka mulai menganggapnya sebagai kenyataan. Mereka diberi hiburan, selebriti, influencer yang terus-menerus mengulang pesan yang sama. Sampai akhirnya, mereka percaya tanpa pernah berpikir ulang. Dan saat kebenaran akhirnya muncul untuk membuka mata mereka, orang-orang sudah terlalu nyaman dengan kebohongan. Mereka tidak akan peduli. Mereka bahkan akan menertawakan dan menyerang siapapun yang mencoba membangunkan mereka. 3. Kemewahan dunia adalah perangkap paling mematikan. Setan tahu manusia bisa menjadi makhluk yang kuat. Jika mereka fokus pada kebenaran, mereka bisa menjadi ancaman serius. Maka dia memastikan satu hal, manusia tidak akan pernah benar-benar fokus. Lihatlah sekeliling. Setiap sudut dunia dipenuhi dengan hiburan, kesenangan, dan kemewahan. Gadget, media sosial, pesta pora, makanan lezat, liburan mewah, semuanya dirancang
agar manusia terus sibuk mengejar hal-hal yang tidak penting. Bahkan mereka yang sadar akan kebenaran seringkali terseret dalam kesibukan yang membuat mereka lupa untuk bertindak. Dan disinilah letak kemenangan setan. Manusia tidak kalah dalam pertempuran besar. Mereka kalah dalam gangguan-gangguan kecil yang terus menunda langkah mereka. Mereka menunda berbuat baik, menunda perubahan, menunda memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Sampai akhirnya, mereka tak sadar telah kehabisan waktu yang hanya sebentar ini. 4. Ilmu pengetahuan dijadikan senjata untuk menyembunyikan kebenaran. Jangan salah paham. Ilmu itu baik, pengetahuan itu penting, tapi lihat bagaimana setan menggunakannya. Ilmu pengetahuan yang seharusnya menjadi cahaya justru dijadikan alat untuk menutupi kebenaran. Mereka yang berbicara tentang kebenaran akan segera dipatahkan dengan logika kering yang dibuat-buat. Buktikan dengan data, kata mereka, mana penelitian ilmiahnya. Mereka menuntut bukti dari sesuatu yang sebenarnya dapat dirasakan dan dipahami dengan akal sehat. Mereka menolak realitas hanya karena tidak sesuai dengan narasi yang telah mereka bangun. Setan menciptakan sistem di mana manusia mengagungkan intelektualitas tanpa kebijaksanaan. Mereka menjadi budak argumen dan statistik, tetapi lupa pada makna yang lebih dalam. Mereka sibuk mencari pembenaran, bukan kebenaran. Dan di tengah lautan teori yang menyesatkan, manusia yang telah menggenggam kebenaran itu pun mulai kebingungan dan akhirnya tersesat lebih jauh. 5. Jika seseorang berani melawan, maka dunia akan menghancurkannya. Ketika seseorang menemukan kebenaran dan memutuskan untuk berjuang, dia akan mendapati dirinya sendirian. Setan memastikan hal itu terjadi. Keluarga, teman, lingkungan, semuanya akan memandangnya dengan aneh. Dia akan dipanggil ekstrim, gila, bahkan dianggap sebagai ancaman bagi ketertiban. Masyarakat yang sudah nyaman dengan kebohongan akan menolak perubahan. Mereka yang berdiri untuk kebenaran akan dianggap sebagai duri dalam daging. Setan telah mengatur semuanya. Seseorang yang berani melawan sistem akan dijauhi, dijatuhkan, atau jika perlu dihancurkan. Kebebasan berbicara itu hanya berlaku jika seseorang berbicara dalam narasi yang sudah ditentukan. Jika tidak, dia akan disensor, diserang, dan dipaksa bungkam. Maka banyak orang menyerah sebelum perjuangan benar-benar dimulai. Mereka lelah menghadapi tekanan. Mereka takut kehilangan segalanya, harta, pekerjaan, keluarga, bahkan keselamatan mereka. Dan pada akhirnya, mereka menyerah pada kebohongan, membiarkan kebenaran terkubur dalam diri mereka sendiri. 6. Memecah belah dengan kebencian. Jika ada satu hal yang paling menakutkan bagi setan, itu adalah kekuatan persatuan. Dia tahu bahwa manusia yang bersatu dalam cinta dan solidaritas adalah ancaman terbesar baginya. Maka, dia menciptakan kebencian, prasangka, dan perpecahan di antara mereka. Kamu berbeda dari mereka, bisiknya. Mereka tidak seperti kamu. Mereka salah dan kamu benar. Dengan racun kebencian ini, dia membuat manusia saling menyerang, menciptakan perang, konflik, dan permusuhan yang tiada akhir. Bahkan mereka yang berada di jalan kebenaran seringkali terperangkap dalam jebakan ini, menganggap diri mereka lebih baik daripada yang lain. Dengan memecah belah manusia, setan memastikan bahwa mereka terlalu sibuk melawan satu sama lain dan membuat mereka buta akan kebenaran yang sudah ada di depan mata mereka. Persatuan adalah mimpi buruk bagi setan dan menanamkan permusuhan adalah perisainya. 7. Membungkus kejahatan dalam keindahan. Setan bukan hanya ahli dalam membingungkan manusia, tetapi juga dalam mempercantik kejahatan hingga tampak seperti hal yang indah. Dia melapisi keburukan dengan kilauan emas, menciptakan dunia yang penuh ilusi. Apa yang dulu menjijikkan kini dirayakan, dan apa yang sebenarnya merusak jiwa dianggap sebagai seni, kebebasan, atau ekspresi diri. Lihatlah betapa mempesonanya ini, bisik setan di hati manusia. Jangan terlalu serius hidup hanya sekali, nikmati saja hidupmu. Dengan seringai sinis yang dibungkus senyum manis, setan menggiring manusia menuju kehancuran mereka sendiri. Mereka membenarkan dosa sebagai kebutuhan, kejahatan sebagai kenormalan, dan kematian spiritual sebagai gaya hidup masa kini.
Manusia terhipnotis oleh keindahan palsu yang beracun ini, hingga mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berjalan menuju penderitaan abadi. Ketika akhirnya sadar, seringkali sudah terlambat untuk kembali. Inilah seni setan, menghancurkan tanpa paksaan hanya melalui tipu daya yang mempesona.